Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadatu wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. علم sifat yang wajib bagi Allah yaitu ilmu, artinya tahu. Maka mustahil Allah bersifat jahil. Jahil itu kada tahu. Jadi Allah wajib bersifat tahu, bersifat ilmu. Maksud wajib kada mau kada. Mustahil Allah kada bersifat tahu. Tapi wajib, maksud wajib, akal kita kada menerima kalau Allah dipadahkan kada tahu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu. Apa aja sesuatu itu? Amat mengetahui. Arti amat mengetahui itu zahirnya, batinnya, luar dalamnya, dan detil-detilnya. Tahu Tuhan. Setiap sesuatu itu ada zahir, ada batin. Nah, zahir dan batin dari sesuatu itu diketahui oleh Allah sampai ke detil-detilnya. Maka mun kita paham bahwa Allah bersifat ilmu, seolah-olah kita lawan Tuhan itu mendengar ucapan sidin, seolah-olah lah ujar sidin lawan kita nih mandiri, aku tahu wae. Nah, model kayak bahasa Banjar. Kita orang Banjar, Bang. Kacakannya orang Arab, alim tu. Orang Arab, alim tu. Tahu aku. Kalaunya lain-lain bahasa kada sama. Tahu aku. Nah, maka ketika kita sadar bahwa diketahui oleh Allah, sadar bahwa kita diketahui oleh Allah, yakin berarti kita nanti beriman dengan Allah bersifat ilmu. Maka meyakininya kita bahwa Allah itu bersifat ilmu itu termasuk iman narannya. Percaya aja kita. Tahu wae aku ja Tuhan, inggih aja kita pian tahu wae. Nah, itu yang disebut percaya narannya. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim, itu Quran. Dalil naqli. Sedangkan dalil akalnya, dalil yang rasionalnya nih, kita disuruh berpikir sampai pikiran kita berkesesuaian dengan dalil nakli. Coba kita pikirkan. Kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh makhluk, dan Allah Ta'ala pula yang memelihara setiap makhluk. Dipelihara, dibantu terus menerus, sedetik pun tidak pernah kita terlepas dari bantuan dan pemeliharaan Allah, baik berupa gerak maupun diam, baik berupa rezeki maupun niat yang di dalam hati pun, geritiknya itu adalah bantuan dari Allah. Nah, seluruhnya itu Allah yang menjadikan. Maka kalau Allah yang menjadikan, Allah yang menolongi, Allah yang memelihara, masuk akal lah musidin kada tahu. Sedangkan pemeliharaan Allah itu terhadap makhluknya tiap detik. Seandainya kita dilepas oleh Allah tiap detik dari bantuannya, kita itu binasa. Sedetik Allah Ta'ala melepas kita, kita tuh langsung kontan binasa. Jadi Allah, aku sedetik aja kada menolongi nyawa, binasa kita. Nah, maka kalau keadaannya kayak itu, kada masuk akal kita kalau Allah kada tahu detail-detailnya kita. Karena sidin pang yang menjadikan dan sidin yang menolongi. Ada rumah digawe oleh tukang, tuntung sabuahan tukang itu maulah naran tukangnya amang jali. Misal jadi amang jali yang menukangi rumah itu sebuahan sidin yang menukarnya, yang menukanginya, mulai menukar bahannya sidin,
mengangkut bahannya sidin, mengenatak-natak bahannya sidin, memasangnya, seluruhnya menukangi. Maka kada masuk akal kalau sidin yang menukangi, sidin kada tahu detail-detailnya, kada masuk akal. Pasti sidin kawa menjawab ketika ditanya, ini panjangnya berapa, ini yang sebelah sini, saini aja sidin. Yang itu bang, dapur itu bang, seapa lebarnya, saini aja sidin. Atap itu bang, kayak apa luas sempitnya, saini aja sidin. Kenapa? Sidin tukangnya. Kada masuk akal kalau sidin dipadahkan kada tahu perihal rumah ninto, sedangkan sidin yang menukangi. Sama kayak seluruh alam semesta ini tukangnya itu Allah Ta'ala. Seluruh alam semesta tukang di kita. Yang tukang jadikan, tukang pelihara, tukang bantu itu Allah Ta'ala. Maka kada masuk akal kalaunya Allah kada mengetahui detail-detailnya makhluk. Itu kada masuk akal. Maka jar Allah Ta'ala, tahu ayaku. Kenapa pian tahu Tuhan? Aku yang menjadikan. Nah, maka masuk akal bahwa Allah memang wajib bersifat ilmu. Kada usah kita yang model kayak memperhatikan benar. Ini kan Allah ini kan tiap detik nih memperhatikan kita, maka pasti tahu. Kita nih misalnya bangunan burung. Ini burung yang asli lah, lain burungnya nih toh. Burung yang asli, burung perkutut misalnya, pian beisi burung perkutut 10 ikung, banyak tuh 10 ikung tuh. Pian tuh melihati burung perkutut tuh kada tiap detik tuh melihatinya, paling pagi sore aja. Pagi wayah anak mau umpani melihat tut ya pian, karena mau umpani bersihi tahinya segala macamnya, mau meminumi pulang, karena kamarian gitu pulang mamandi segala macam. Nah yang 10 ikung tuh pian hafal tuh. Bahkan seandainya pian memberi naran, yaitu hafal narannya. Ini narannya Dika, ini narannya Diko, ini narannya Diki, hafal pian. Bahkan pian tahu, ingat ini pina garing, ini pina talincah, ini sayapnya pina ada cacat, hafal pian yang 10 hikung tuh. Kenapa pian tahu? Karena pian pagi dan sore memberi makani. Tahu benar sifat-sifat burung itu. Pertama, pian ampunnya. Yang kedua, pagi sore pian memperhatikan memberi makan. Itu hanya pagi dan sore memberi makan, sudah tahu pian tabiat burung itu. Apakah lagi Allah Ta'ala yang tiap detik kita kada pernah terlepas dari bantuannya. Nah, selesailah. Maka kita yakin, percaya ujar Allah dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Allah tuh akan segala sesuatu sangat mengetahui, percaya kita. Alasannya dua, sidin yang menjadikan, sidin yang membantu dan memelihara seluruh kejadian tersebut. Maka sambungannya, maka patut bagi mukmin mu'taqid. Arti patut itu seharusnya, bahasa Banjarnya jangan kada. Patut benar bagi yang sudah beriman dan yakin bahwa Allah bersifat ilmu, bahwa ia takut membuat maksiat sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Nah, di situ disebut segala halnya. Hal itu tulis di bawah hati. Jadi kalau hal dalam ilmu tauhid itu hati. Kalau hal ada dalam ilmu tasawuf itu akhlak. Nah, kalau hal dalam ilmu fikih disebut sikap. Lain. Kalau hal dalam ilmu tauhid hati narannya. Jadi Allah itu tahu keadaan hati kita dan tahu akan perbuatan kita. Maka disuruh kita takut lawan Allah Ta'ala. Nah di sini dibahas oleh para ulama tauhid, ulama tasawuf. Secara garis besar ini ada 4 kelas lah. Keadaan hati seseorang tentang yakinnya bahwa Allah bersifat ilmu terhadap dirinya, itu ada 4 kelas, ada 4 maqam, ada 4 derajat. Keempat derajat itu adalah ditinjau, ditilik, dilihat dari sisi keyakinannya bahwa Allah tahu terhadap dirinya, bahwa Allah tahu dengan keadaan hatinya. Maka karena ia yakin bahwa Allah bersifat tahu, maka seseorang itu ada bisi derajat-derajat, tetapi derajatnya kada sama. Tapi walaupun kada sama derajatnya, tapi ada satu yang menyamakan, yaitu
bahwa kesadaran ternyata kita ini sebenarnya mengakui atau kada mengakui seperti kita ini berdiam di rumah milik Allah. Sadar atau kada sadar, mengakui atau kada mengakui, kita berdiam di bawah langit, di atas bumi. Kawalah keluar dari situ dulu. Langit siapa yang maulah, siapa ampunnya. Bumi siapa maulah, siapa pemiliknya. Nah, maka sekencang-kencang kemanapun kita buka, sekuat-kuat berlari, kada pernah bisa menghindari di bawah langit. Kada pernah bisa menghindari, walaupun pian bersembunyi kemana saja, kada pernah menghindar dari di atas bumi. Nah, maka pemahamannya di sini kita kada pernah terlepas dari ilmu Allah. Maka diperumpamakan kita seperti berdiam di rumah milik Allah. Di rumah milik Allah, bukan Allah berumah, tapi Allah berisi rumah, yaitu langit dan bumi ini milik Allah. Bukan Allah bertempat, kitanya yang bertempat. Kita makhluk bertempat di bumi, di bawah langit. Langit dan bumi milik Allah, berarti kita berdiam di rumah milik Allah. Nah, bahasa orang Banjar, amun nyawa, ini ujar guru bahari, berdiam di rumah milik Allah, tahu-tahu dibasalah jasidin. Nah, itu bahasa Banjar, Bang. Kalau bahasa kita Indonesia Merdeka, Soekarno Hatta ini, kalau nyawa berdiam di rumah orang, kalau kamu berdiam di rumah orang, tahu-tahu aturan. Jangan kada beadab, tahu-tahu aturan, berdiam di rumah orang, pina sakahandak hati. Cakar rumah seorang, ayo aja situ. Ah, ini bas taka Banjar pulang bukahnya. Cakar rumah seorang, ayo aja situ jahan. Taka Banjar pulang ya Allah. Nah, kita ini berdiam di rumah milik Allah. Karena ini rumah milik Allah, Allah tahu, mengetahui sidin yang maulah, sidin yang membantu. Nah, maka sidin tahu lawan keadaan diri kita. Atas dasar tahunya Allah lawan kita, manusia yang di dalam rumah milik Allah ini terbagi 4. Disuruh kita mengenal 4 macam itu supaya kita kawa memprediksi, menilai di mana kita berada. Dan supaya kita mempersiapkan diri supaya masuk ke wilayah yang beradab lawan Tuhan. Pertama, ini yang kada tahu dibaca. Tahu aja bahwa Allah tuh tahu lawan keadaan dirinya, dan inya tahu juga bahwa inya berdiam di rumah orang. Tahu aja, cuma tetap kada tahu dibaca. Ini ada sekelompok orang yang kayak ini, hidup sakahandak hati, mulai bangun guring sampai guring, inya aturan hidupnya yang mengatur nafsunya seorang. Nya kada 4 aturan Tuhan. Jatuhan sembahyang, sarah kau ya Tuhan puasa nyawa bila bulan Ramadan terserah kau ya, muntung-muntung kok. Nah, ini orang kada tahu dibaca. Padahal tahu aja nya kalau nya bahwa inya berdiam di bawah langit, di atas bumi, miliknya Allah. Tahu aja nya. Cuma nya kada umpat aturan Tuhan. Siapa yang diumpatinya? Nafsunya. Nah, kalau nang kaya ini hidup berdiam di rumah orang nang kaya ini, nah cagar berbahaya, min alamati su'il khotimah nang kaya ini. Kenapa? Waktu inya kada hormat lawan Allah, umpat aturan nafsunya, kada umpat aturan Tuhan, hakikatnya inya mahinakan Allah Ta'ala sebagai ampun rumah. Orang yang mahinakan itu disiksa di hadapan raja, hulingang muha, di hadapan presiden misalnya, kada beadab. Kalau nya presiden wah ini kan ibaratnya tuh masih ada sifat demokrasinya ya. Kalau coba aja pian zaman kerajaan bahari, zaman kerajaan Kublai Khan, Pubuhan Mongolia, zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Coba aja kan pian waktu itu kita berpandir di hadapan raja kada hormat bujur-bujur, pagat penggolo. Oh, di hadapan raja kada beadab, pagat golo. Bubuhan Mengci aja dulu bahari, yang utusan bubuhan yang dari Mongolia nya tapi nah. Bapandir lawan bubuhan kerajaan Sriwijaya kah yang keluar karis rabit di sini. Ingat pian dah sejarahnya. Ini kurang baca buhan ini ngalihin kada tahu kisah, kada nyambung kita. Nah, intinya aja sudah nah.
lawan Tuhan bila kada beradab wajar dapat siksa. Nah, kita nih diam di rumah milik Allah. Menghadap raja dunia aja bila inya kada tahu dibahasa bisa disiksa, bisa dihukum, apalagi rajanya segala raja. Nah, itu satu. Jadi kalau kita paham bahwa kita berdiam di rumah milik Allah, diketahui oleh Allah, umpat aturan Tuhan, umpat aturan Allah, jangan umpat aturan nafsu. Itu satu sudah. Mudah-mudahan keadaan hati kita kada kayak ini ya, kalau sadar bahwa diketahui Tuhan tapi tetap umpetin nafsu seorang. Satu. Yang kedua, sadar bahwa kita diketahui oleh Allah. Kesadaran itu andaknya di hati. Nah, kesadaran andaknya di hati. Sadar benarnya. Tahu yakin bahwa Allah bersifat ilmu, dan inya pun paham bahwa inya berdiam di rumah miliknya Allah. Maka orang ini ada rasa hati-hati lawan Tuhan, takutan tak salah lawan ampun rumah. Nah, ini yang kedua. Ini ciri orang tersebut beriman namanya. Ciri beriman lawan Tuhan ada rasa hati-hati. Kalau aku pina aku salah berdiam di rumah orang, mun orang sarik, orang usir. Sebab orang ini tahu. Nah, ada rasa takutan lawan Allah, bagian ciri bahwa orang tersebut beriman lawan Tuhan. Nah, maka sekurang-kurangnya kita di sini ada perasaan takutan lawan Tuhan. Dan takut lawan Tuhan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kada sunnah, kada wajib. Bahasa Arabnya khauf. Hukumnya wajib. Dan apabila wajibnya setiap keadaan. Bukan hanya wayah kita bermaksiat takutan lawan Tuhan, waktu kita beribadah pun kita takutan lawan Tuhan. Setiap keadaan. Jadi waktu bermaksiat takut lawan Tuhan, waktu beribadah lebih takut lagi lawan Tuhan. Karena ibadah ini modal. Uyuh-uyuh, tapaluh-paluh menggawi, sekalinya malah kada ada pahalanya. Takutan kita kalau kupina kada ada pahalanya. Maka sia-sia. Bulik kaina ke akhirat, bangkrut. Dikira banyak membawa sangu, sekalinya bangkrut. Nah, maka wayah kita bermaksiat takutan lawan Tuhan, waktu kita beribadah pun takut juga dengan Allah. Kenapa kayak itu ya? Memang kayak itu Tuhan menyuruh. Bila kita hilang rasa takut dengan Allah, hakikatnya hilanglah iman orang tersebut. Nah, maka tahap yang paling dasar bagi seseorang yang beriman lawan Allah ada rasa takut dengan Allah pada tiap keadaan. Jangan wayah bermaksiat saja takut lawan Tuhan. Wayah beribadah takut juga lawan Tuhan. Apa yang ditakuti aja waktu beribadah? Takutan kalau kepindah kada ada pahalanya. Kenapa kada ada pahalanya? Karena Allah mau tahu keadaan hati kita. Satu penyakit di hati menghanguskan pahala ibadah yang kita kerjakan tersebut. Itu cuma satu penyakit aja. Makanya kita takutan benar. Dengan adanya takut ini warning bagi hati supaya hati itu kada sampai dihinggapi penyakit. Aku takutan kalau kupina ria, tapi dia tetap aja beramal. Tetap aja beramal. Cuma ada rasa takut itu. Aku takut kalau kupina aku ada sifat sombong. Nah, maka karenanya takut lalunya berhati-hati, berjaga-jaga jangan sampai ada penyakit di dalam hati. Ada penyakit di hati hasad. Hati hasad tuh iri dengki. Sembahyang subuh 2 rakaat berjamaah, zuhur 2 rakaat berjamaah terus, tapi hasad itu ada aja di hati terus. Nah, maka kelima waktunya tadi itu kada berpahala lagi tuh. Gara-gara ada hasad. Kenapa sampai hasad itu ada di hati? Karena kita kehilangan takut lawan Tuhan. Kada ada perasaan takutan lawan Tuhan waktu beribadah. Nah, maka wajiblah kita tadi berisi rasa takut sebagai tanda kita tadi beriman lawan Allah. Kenapa Allah harus ditakuti pada setiap keadaan? Karena Allah tahu keadaan hati kita. Nah, di sini dipadahkan Allah mengetahui halnya, hal berdahulu dan perbuatannya, perbuatan berdudi. Jadi hati dulu yang dinilai oleh Tuhan tuh hati, perbuatan berdudi. Bila hati kita sudah dinilai kada bagus oleh Allah, Allah kada lagi memandang perbuatan kita yang banyak amal ibadah tuh kada dipandang Tuhan lagi.
Bila Allah sudah menilai hati kita bagus, hanya dihitung kebaikan zahir nih, dihitung. Nah, berapa kali membaca tasbih, berapa kalinya sembahyang, berapa kalinya puasa, dihitung. Kalau sudah dinilai hatinya tadi bagus. Kalau hatinya sudah dinilai kada bagus, Allah kada menghitung lagi yang gawian amal-amal yang zahir nih. Nah, itu. Jadi yang permulaan Allah cangangi hati kita. Nah, maka itu kita kan bersifat apa paham, yakin, mengerti bahwa Allah bersifat ilmu, apa yang diilmu oleh Tuhan, yang diketahui oleh Allah keadaan hati kita. Maka kita takut lawan Tuhan. Kalihatan sidin, ketahuan sidin bahwa kita berisi perhatian buruk. Takutan kita berisi perhatian buruk karena efek depannya tuh banyak benar. Ria, takutan kita lawan Tuhan. Ada ria di hati. Nah, dengan adanya sifat takut ini, lalu kita tambih ya, kita warning, berjaga-jaga. Nah, inilah ciri minimal orang tersebut beriman lawan Tuhan. Ada rasa takutan. Jadi kita biasakan wayah sembahyang, wayah beramaliyah, wayah berwirid, jangan hilang rasa takut lawan Tuhan itu. Nah, rasa takutan lawan Tuhan itu bagian membesarkan Allah Ta'ala. Termasuk bagian dari membesarkan Allah. Arti membesarkan itu menghormat lawan Tuhan. Caranya kayak apa? Ada perasaan takut lawan Allah di hati. Nah, ini yang kedua. Nah, paling kurang kita di sini duduknya menhendak selamat. Paling kurang. Amun yang nomor 1 tadi jangan tahu aja Allah keadaan hati kita dan kita yakin percaya Allah tahu keadaan hati kita, tapi kita rasa biasa-biasa, bersifat pahirian. Rasa biasa-biasa, katuju sangka jahat dalam orang, rasa biasa-biasa. Padahal itu kada bagus dan Tuhan tuh tahu. Rasa biasa aja tuh nah. Nah, ini namanya bahasa orang ini acuh-acuh aja. Lawan Allah sangka jahat. Kenapa ini jauh hujan aja harus aja. Nah, sangka jahat dengan Tuhan tuh. Karena bila panas kita pulang, panas harus li aja. Kada bagus juga sangkaan lawan Tuhan. Hujan salah, panas salah. Ini orang yang diatur oleh nafsu hidupnya. Nah, 2 sudah. Jangan sampai kita di yang pertama tadi, keadaan hati kita tadi, tahu yakin Allah mengetahui keadaan diri kita, tapi kita acuh-acuh lawan Tuhan. Bapak nyakit rasa biasa, nyamannya guring pinanya, padahal pahirian iya, dendam iya, ria iya, ujub iya, merendahkan makhluk iya, di hati kita tak kumpulan sudah, pamalarnya iya, penyarikannya iya, guring jandaknya mengaruh-ngaruh pulang. Padahal cakanya mati itu kada sempat bertaubat yang di batin ini. Nah, menurut para ulama, inya kada sempat bertaubat itu neraka matinya. Padahal inya melihat dirinya beribadah aja terus tuh. Jangan dikira orang yang beribadah tadi selamat dari neraka, jangan dikira. Sebab yang selamat itu illa kecuali satu, man atallaha bi qalbin salim. Ketika orang kena berjumpa dengan Allah, keadaan hatinya salim, selamat. Itu buka kitab Bidayatul Hidayah ya, kalau sudah mendengar pian kita penjelasannya yang sampai ke langit pertama tabulik. Orang ini beribadah beratan nih. Yang selamat siapa? Yang hatinya kada ada penyakit. Nah, sekurang-kurangnya ada rasa takut lawan Tuhan. 2 sudah. Yang ketiga, hubungan hati yang yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya, keadaan hatinya, bukan hanya takut, tapi yang ketiga ini nah, ini orang yang tertinggi sedikit pada yang kedua tadi. Ada perasaan al-haya, malu lawan Tuhan. Jadi orang ini yang makom atau kelas yang ketiga ini, inya 24 jam tuh ibadah aja terus. Di samping ada rasa takut lawan Allah, bertambah satu sifat yang terpuji, yaitu malu lawan Tuhan. Supan aja kita. Kenapa supan dengan Allah? Karena ia kenal dengan hakikat dirinya. Man arafa nafsahu, barang siapa pinando lawan dirinya, arafa rabbahu, maka ia kenal akan kebesaran dan kemuliaan Tuhannya. Nah, ini orang salik biasanya di sini. Orang salik tuh orang yang bakal hendak lawan Allah, dekat. Ibadahnya, usahanya, tujuannya hanya satu, mendekat kepada Allah.
Nah, ada perasaan di hati rasa supan lawan Tuhan, ibadahnya kancang benar. Jangankan inya berbuat maksiat, berbuat ibadah aja supan lawan Tuhan. Ada perasaan malu. Kenapa supan lawan Tuhan? Karena mengganang dan menyadari bahwa Allah Ta'ala itu baik benar lawan inya. Baik benar lawan inya. Coba lihatlah, memberi niat supaya kita hendak beribadah, Allah ujarnya. Menolonginya kawa beribadah bagarak badiam, Allah. Memfasilitasinya kawa beribadah, Allah. Karena pulang memberi ganjaran pahala, Allah juga. Jadi seluruhnya tadi dari awalan sampai akhiran, seluruhnya kebaikan Allah. Tapi sekalinya Allah berucap, biar Allah sambat aja nyawa, wahai kekasihku, sambat aja nyawa, wahai hambaku, sambat nyawa yang beribadah. Maka bunyi kalimatnya, usolli, aku sembahyang. Itu Allah menyuruh. Ujar Allah Ta'ala, sambat nyawa yang sembahyang. Usolli, aku sembahyang. Adalah sallallahu atau yusallillahu, adalah Allah yang sembahyang. Kata-katanya aku yang sembahyang. Puasa, nawaitu, aku berniat puasa. Seluruh amal ibadah jar Allah Ta'ala sandarkan ke dirimu. Nah, lalu wahai berucap usolli, aku sembahyang. Tapi karena inya pinando lawan dirinya yang hina dinan ini, makanya rasa supan. Kekayaan Allah disandarkan ke dirinya. Lalu nya supan. Nanya orang tahu di bahasa sandarannya, berdiam di rumah orang, supan. Supan lawan ampun rumah. Supan. Kenapa supan? Hah? Jar ampun rumah nih. Nyawa, sambat aja nyawa. Yang menggenai nyawa, ampun nyawa, sambat aja. Tapi kita tahu bahwa nilai pun kita. Supan kata kita. Hah? Supan. Bisi mobil, berbuat di mobil. Ampunnya Haji Ahmad. Jar Haji Ahmad lawan adol nih, udul. Nyawa pakai aja mobil ini nah. Nyawa jadi supirnya lah. Aku berbuat di belakang. Aku hendak guring ayaman. Sambil guring berabah-abah nih. Kaina matai, kaina apa dolai. Ampunnya tadi siapa ampunnya? Ampunnya Haji Ahmad yang menyopir adol. Jar Haji Ahmad kaina dolai lah. Bawa aja mobil ini, andak aja di rumah nyawa. Bila nyawa hendak memakai, pakai aja. Nah, suatu hari si adol memakai. Dan ampun supir, ampun mobil ini umpat. Dihiga berbuat, kadang di belakang umpat berbuat. Tapi si Haji Ahmad ini sudah berpadan, dolai nyawa bila ada orang bertakun mobil siapa, sambatnya pun nyawa. Kada apa-apa. Kada betah hilang aja masalahnya sertifikat anak aku ampunnya. Istingkanya anak aku janji panik, kada apa sambat aja pun nyawa. Nah, pahamlah. Lalu berjalan mobil tadi keliling perkotaan, perumahan, pemukiman masuk. Kakawanan adol ini banyak, tak juta yang melihat mobilnya harganya 10 miliar. Orang bener loh kok. Bahwa karena banyak kakawanan adol di luar, adol ini menyupir lalu membuka kaca. Hoi jadol. Kawai presiden. Yang melihat kakawanan adol ini tak juta. Mobil ini berlarang. Kenapa bertulisan pulang 10 miliar bertulisan. Di mobil itu bertulisan 10 miliar tulisannya. Umail dol lah aja, umail lah dol. Wah ini mobil hanyar lah aja. Adol. Mun adol ni kada tahu di bahasa, apa dat nojunya? Iya. Namun kada tahu di bahasa. Tapi mun adol ninya paham bahwa ini lain mobilnya, ketika orang menyebut bahwa mobil itu mobilnya, ada perasaan malu. Orang memandai mobil itu ampun adol paham, lain pun inya, maka inya malu. Ini orang yang tahu di bahasa, tahu di aturan. Kalau yang kada tahu di aturan, orang menyambat itu mobilnya, inya ternyata agak dan menyombongkan diri. Ini yang kada tahu aturan. Jar adol nih aku supan bandar nah. Orang kawayan memadahkan mobil itu ampun ku. Padahal amatnya ini guring ayamannya kita mendengar ini. Yang dihiga amatnya ada aja. Paham lah pian nih. Nah, ini posisi hati yang sadar. Tingkatan yang ketiga bahwa Allah tahu keadaan hatinya, keadaan dirinya dan tahu hal ihwal dirinya seluruhnya. Maka ada perasaan supan lawan Tuhan waktu beribadah. Di samping malu ada supan.
lawan Tuhan, sadar diri aja kita. Ini yang ketiga, setengah jam lagi kita ya Allah, hujan juga hari. Yang keempat, nah ini orang-orang yang sudah wasil ya Allah, orang-orang wali. Mereka sadar, yakin, percaya, beriman bahwa Allah tahu keadaan diri mereka, luar dan dalam. Nah, mereka dari hal yang nomor 2, ada perasaan takut, itu sudah dilalui buhannya itu. Ada perasaan malu lawan Allah, hal al-haya sudah juga, buhannya itu lalu sudah. Itu sudah perjalanan mereka, kelaluan mereka sudah itu. Nah, duduknya mereka tuh di al-unsu billah, jinak hatinya dengan Allah. Kalau Al-Quran memadahkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, kadada rasa takutan, kadada juga rasa duka cita di hati. Yang ada apa? Hanya gembira lawan Allah Ta'ala. 24 jam tuh gembira aja lawan Tuhan. Dan kegembiraannya ujar guru Sekumpul Bahari bertambah kegembiraannya. Nah, makin himung dia terus hati lawan Allah Ta'ala. Nah, kalau bahasa Banjarnya lawan Allah Ta'ala, bubuhan wali-wali itu manja, lain mandi jarang, manja, ungah aja kita. Mereka tuh ungah lawan Tuhan. Arti ungah nintu, anak lawan abah. Coba lihat, anak lawan abah. Anak kita yang berita nih, bayi 5 tahun sudah bisa berpandir. Kalau anak kita nih sadar tahu bahwa abahnya tadi pamurah, penyayang, baikan, dan itu terbukti. Abahnya penyayang, baikan, pamurah, imbah nintu pulang, apalagi katuju menuruti apa kehendaknya, dan itu terbukti. Maka si anak tadi timbul perasaan baungah lawan abahnya. Nah, baungah lawan abahnya, bemanja, bah jauh. Pokoknya himung terus abahnya nya. Kulisit di awak abahnya. Pokoknya tapihnya kau ditarik oleh anak tadi, tapi abahnya nih. Pokoknya kelihatan sabetangan sebenarnya kayak ini. Nah, yang anak nih gawiannya. Yang kok ini leh. Nah, apakah ditarik-tariknya? Kenapa geraknya baungah? Bah tukorakan ini, tukorakan abahnya. Baungah tupangnya, kulisit. Punya bila bapandir pasti abah sebutannya. Bah aja. Kenapa? Inya sudah ada perasaan lawan Tuhan, ungah. Kenapa datang di mana ungah ini? Karena inya tahu Allah ini, abahnya ini penyayang lawan inya, pamurah lawan inya, katuju menolongi inya, menuruti apa kehendaknya, dan itu terbukti. Allah Ta'ala tuh kayak itu dalam pandangan bubuhan wali-walinya. Nah, dan ungah ini kada terjadi di luar hadrah. Pian ada anak, tapi anak orang mulainya beungah lawan pian. Kada mau. Kalau bukan ahlullah, mana mungkin ungah lawan Allah. Kalau bukan anak seorang, mana mungkin inya ungah lawan kita. Hanya batamu anak juga, balita juga, tapi anak orang mau ungah lawan kita. Maka ungah ini kada kau diulah-ulah. Itu rasa yang memang ada di bebuhan orang di hadratullah situ. Makanya disebut wali-wali Allah itu ahlullah, keluarga Allah. Namun dasar baungah kenapa? Memang keluarga kita juga. Nah, ini kadakawa dilukis dengan kata-kata. Hal ihwal orang kayak ini kadakawa kita bahas, dan kita jangan maetirat. Jangan maetirat. Orang di rumah-rumah orang dalam hadrah ada nang kayak ini. Paham lah nih. Nah, kita ini kadusah model kayak di makam sini, lain kelasnya kita. Sakurang-kurangnya kita waktu beribadah ada takut lawan Allah. Waktu bermaksiat takut lawan Allah, segera bertaubat. Itu sakurang-kurangnya di situ. Nah, jadi ada 4 wilayah, dan jangan sampai kita yakin tahu bahwa Allah tahu lawan kita, tapi kita kada umpat aturan sidin. Nah, itu wallahu alam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.